Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trigustina dari semester 6 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Subang. Saya akan menjelaskan tentang matriks penjumlahan dan pengurangan. Matriks adalah suatu susunan bilangan berbentuk segi empat yang diatur dalam baris dan kolom. Bilangan-bilangan dalam susunan itu disebut anggota atau elemen atau unsur dari matriks tersebut. Ordo atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom yang dimiliki oleh matriks tersebut. Baris pada sebuah matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar atau horizontal dalam matriks, sedangkan kolom pada sebuah matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak atau vertikal dalam matriks. Aplikasi matriks pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, untuk mengetahui strategi manakah yang optimal dari suatu perusahaan. Yang kedua, sebagai analisis masukan keluaran. Kedua, dalam bidang permasalahan matematika, matriks banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Misalnya, dalam menentukan solusi masalah persamaan linear, transformasi linear, yakni bentuk umum dari fungsi linear. Contohnya, rotasi dalam 3 dimensi. Dalam bidang ilmu kimia, penggunaan matriks dalam ilmu kimia dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan reaksi. Penulisan persamaan reaksi selalu menggunakan entry inverse pada kolom terakhir dan menambah satu baris terakhir matriks identitas untuk mendapatkan matriks bujur sangkar. Dalam bidang kriptografi, pemakaian bilangan sebagai pengganti abjad kerap dijumpai dalam kriptografi. Salah satu cara penggunaannya adalah dalam bentuk matriks. Matriks memiliki operasi perkalian yang melibatkan beberapa elemennya sekaligus, sehingga penyidikan terhadap kunci sandinya yang juga berbentuk matriks mustahil dilakukan. Dalam bidang pendidikan, dalam dunia pendidikan, matriks berfungsi atau berguna untuk mempermudah untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan angka dan jumlah pendataan. Penggunaan matriks biasanya terjadi pada data tabel, contohnya pembuatan sebuah jurnal, pembuatan rapot, dan lain-lain. Dalam bidang algoritmik, dalam persoalan algoritmik, matriks digunakan untuk menyimpan informasi yang cirinya ditentukan oleh dua komponen, yang nantinya diterjemahkan dalam baris dan kolom, dan diakses langsung. Contoh, merepresentasi sel pada sebuah spreadsheet, merepresentasi ruangan pada sebuah gedung bertingkat. Dalam bidang ilmu fisika, matriks digunakan untuk solusi rangkaian listrik. Apabila diketahui suatu rangkaian listrik, maka besar arus untuk masing-masing hambatan dapat dicari menggunakan metode numerik. Dalam bidang ilmu biologi, salah satu masalah biologi yang dapat diselesaikan dengan matriks adalah masalah genetika. Untuk menyelesaikan masalah genetika ini dapat menggunakan nilai vektor dan vektor eigen, serta diagonalisasi matriks dan limit untuk mengetahui sifat yang muncul pada individu di dalam suatu generasi. Dalam bidang teknologi informasi, matriks digunakan untuk memetakan sistem atau teknologi informasi. Ini juga dikenal dengan nama matriks McFarlane. Dalam bidang representasi gambar, agar sebuah gambar bisa diolah oleh komputer, pertama-tama gambar tersebut harus diubah ke dalam bentuk digital, matriks. Energi cahaya yang berbentuk analog dikonversi menjadi tegangan listrik menggunakan sensor. Sensor-sensor tersebut disusun sebagai petak-petak berupa matriks. Tujuan pembelajaran: menentukan hasil penjumlahan dua matriks atau lebih secara disiplin, percaya diri, jujur, dan tanggung jawab. Kedua, menentukan hasil pengurangan dua matriks atau lebih secara disiplin, percaya diri, jujur, dan tanggung jawab. Menerapkan konsep operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dalam pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan
hari secara disiplin, percaya diri, jujur, dan tanggung jawab. Penjumlahan matrik. Terdapat beberapa operasi aljabar yang dapat dilakukan pada matrik. Di antaranya adalah penjumlahan dan pengurangan. Namun, dua matrik dapat dijumlah atau dikurang jika kedua matrik itu ordonya sama. Misalkan, A dan B adalah dua matrik yang ordonya sama, serta A plus B sama dengan C. Maka, C adalah matrik hasil yang didapat dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak pada A dan B. Contohnya, 2 ditambah 3, kita tulis 2 tambah 3 hasilnya 5. 0 tambah 4, kita tulis 0 ditambah 4 hasilnya 4. Min 2 ditambah 5, kita tulis min 2 ditambah 5 hasilnya 3. 6 ditambah 6, kita tulis 6 tambah 6 hasilnya 12. 3 ditambah min 3, kita tulis 3 ditambah min 3 hasilnya 0. 1 ditambah min 2, kita tulis 1 ditambah min 2 hasilnya min 1. Matriks 0 adalah matrik yang semua elemennya 0, dilambangkan dengan 0. Matrik ini adalah matrik identitas penjumlahan, sehingga A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Contohnya, diketahui matrik A 3, 4, negatif 5, 1. Maka matrik identitas dari A adalah 0, yaitu 0, 0, 0, 0. Sehingga A ditambah 0, 3 ditambah 0 hasilnya 3. 4 ditambah 0 hasilnya 4. Min 5 ditambah 0 hasilnya min 5. 1 ditambah 0 hasilnya 1. Jadi matriks A itu hasilnya matriks 3, 4, negatif 5, 1. Jika A suatu matrik, maka matrik lawan dari A adalah negatif A, yakni sebuah matrik yang unsur-unsurnya merupakan lawan dari unsur-unsur matrik A. Dalam hal ini berlaku sifat A plus min A sama dengan 0. Diketahui A, matrik A 3, 4, min 5, 0. Maka lawan dari matrik A adalah negatif A, yaitu min 3, min 4, 5, 0. Sehingga A ditambah plus A sama dengan 3 ditambah min 3 sama dengan 0. 4 ditambah min 4 hasilnya 0. Min 5 ditambah 5 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Pengurangan matrik. Terdapat beberapa operasi aljabar yang dilakukan pada matriks, di antaranya adalah penjumlahan dan pengurangan. Namun, dua matriks dapat dijumlah atau dikurang jika kedua matriks itu ordonya sama. Misalkan A dan B adalah dua matriks yang ordonya sama serta A min B sama dengan C. Maka C adalah matriks hasil yang didapat dengan cara mengurangkan elemen-elemen yang terletak pada A dan B. Pengurangan matriks sama dengan caranya seperti penjumlahan matrik. Langkah-langkahnya pun sama. Yang terpenting ordonya itu sama. Contohnya 2 dikurangi 0 sama dengan 2. 3 dikurangi min 2 sama dengan 5. Min 5 dikurangi 4 sama dengan min 9. Min 1 dikurangi min 6 hasilnya 5. Ini adalah latihan soal dari penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini adalah satu contoh soal yang dijumlahkan lalu dikurangkan seperti A ditambah B dikurangi C. Sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah dalam berkata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.